Vera. Oh ya, oke. Kita present dulu. Hari ini pertemuan yang terakhir untuk materi ya. Jadi minggu depan sudah mulai UAS. Jadi hari ini materi yang terakhir, penjelasan yang terakhir. Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan dimanfaatkan ya. Jangan dipendam sendiri pertanyaannya. Melengkapi gitu ya. Oke. Kita mulai saja dulu ya. Bentar, saya close dulu sedikit supaya ada gitu. Presentnya sudah muncul kah? Sudah, Bu. Ada, Bu. Oke ya. Ada ya. Oke. Ini hanya sedikit mengingatkan kembali ya. Jadi di awal-awal memang saya selalu mengingatkan. Jadi kita semua termasuk saya sendiri, segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi bahkan yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin. Semua bisa dipelajari, yang pada akhirnya bisa dikuasai. Jadi walaupun misalkan awalnya tidak bisa dan tidak mungkin, ya, pada akhirnya kita bisa menjadi bisa dan semuanya menjadi mungkin, gitu ya. Itu saja. Jadi semustahil apapun pasti bisa kalau ada kemauan dan tekad ya. Tentu saja kemauan itu sendiri adalah kemauan menjalani prosesnya terutama ya, karena segala sesuatu harus berproses. Begitu saja. Kita lihat materi yang hari ini. Jadi kemarin sudah saya bilang bahwa hari ini adalah tentang database real time. Jadi kemarin sudah di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan apa itu database, kemudian apa itu database lokal gitu ya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke database real time. Jadi bukan code database ya, tapi ini database real time. Cuman mungkin nanti teknologi yang digunakan pasti akan menggunakan code gitu ya. Jadi ini kita lihat dulu definisi dari database real time. Jadi database real time menurut Wikipedia ini adalah sebuah sistem. Jadi sebuah sistem yang memproses waktu nyata. Jadi artinya dia akan menangani beban kerja yang terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Jadi apakah sama dengan waktu sekarang gitu ya, ketika pemrosesan ini terjadi ya, yang namanya juga real time ya. Jadi real time ini prosesnya memang terjadi sekarang gitu. Jadi kalau kalian nonton televisi ya itu televisi live gitu ya. Nah, seperti itu ya logikanya. Nah, database juga sama. Dan berbeda dengan database tradisional atau berisi data persisten atau bisa disebut juga sebagai database lokal ya yang kemarin kita bahas. Ini sebagian besar tidak terpengaruh oleh waktu. Jadi artinya kita bisa menyimpan data untuk next time gitu. Jadi misalkan data mahasiswa itu pertamanya kan di input dulu ya semuanya. Nah, kapan dia akan digunakan ya nanti gitu. Tapi kalau untuk database real time, hari ini juga ketika di input, ketika berubah itu akan digunakan hari ini. Contohnya yang terjadi pada pasar saham ya. Jadi kita ketahui bahwa di pasar saham itu seolah-olah ada grafik gitu ya, grafik. Sebetulnya grafik itu bukan animasi, tapi itu adalah gerakan dari data. Jadi gerakan dari perubahan data. Jadi perubahan data itu terjadi seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan terus, dan ini sangat dibutuhkan gitu ya, informasi dari pergerakan atau perubahan data itu sendiri. Jadi, makanya semua pasar bursa efek ini memerlukan data yang real time. Kemudian juga pemrosesan waktu nyata ini berarti transaksinya memang cukup cepat ya. Jadi karena batasan waktu itu hampir tidak ada, jadi live gitu ya. Dan tentu saja kenapa harus seperti itu ya tadi ya, untuk ditindaklanjuti segera. Jadi seperti di pasar saham atau yang lainnya. Jadi harus ada informasi dan akan digunakan segera atau akan digunakan sekarang gitu. Itu saja. Ini real time ya, database real time berguna juga untuk bidang lainnya. Jadi untuk beberapa bidang, jadi bukan hanya saham atau di perekonomian, tapi juga ekonomi akuntansi khususnya gitu ya. Di akuntansi kita bisa menggunakan real time untuk analisis tentunya ya. Jadi ini disebut
analisis selain analisis akuntansi juga analisis data ilmiah juga bisa ya. Kemudian untuk perbankan tentu saja seperti kita ketahui ada mobile banking atau internet banking gitu ya, itu kan real time. Kemudian hukum, persoalan hukum juga sama. Seperti ada kasus tertentu mungkin ya yang real time, kemudian juga reka medis ini juga membutuhkan waktu yang real time. Kemudian multimedia ada yang real time. Jadi multimedia ini contohnya yang real time itu adalah kita dengan konferensi ini adalah real time ya. Kemudian orang-orang yang menayangkan live itu juga multimedia yang real time. Kemudian juga digunakan untuk kontrol proses, kemudian untuk sistem reservasi seperti reservasi hotel, kemudian reservasi traveling gitu ya. Di Traveloka itu juga menggunakan database yang real time. Jadi artinya terjadi pada saat itu. Bahkan reservasi yang real time juga yang paling dominan digunakan adalah di pesawat ya, di kereta api itu pasti real time karena seperti kita ketahui, jadi kalau yang sudah sering menggunakan pemesanan tiket di sistem reservasi ini, pasti ada kursinya ya, ada nomor kursi, kemudian ada apakah masih ada atau tidak gitu ya tiketnya gitu. Nah itu pasti real time, jadi berdasarkan apakah masih ada atau tidak. Kemudian contoh aplikasi pemesanan real time lainnya yang paling menonjol yang bisa kita lihat itu adalah di WhatsApp ya. Jadi WhatsApp itu sudah pasti real time chatting gitu ya. Karena kan kalau chatting tidak real time juga nanti rasanya akan aneh ya. Jadi kalau chatting tidak real time mungkin masuknya ke email ya, karena email bisa dibaca kapanpun. Tapi email pun pada saat ini ya bisa dibilang sudah real time gitu. Kemudian juga Google Meeting yang kita lakukan sekarang ini adalah real time ya. Jadi bukan proses video rekaman, tapi memang sedang terjadi. Saya sedang memberikan materi, kalian sedang mengikuti gitu ya. Kemudian mobile banking tadi sudah disebutkan pasti real time. Jadi seperti ada transfer, kemudian ada mutasi rekening gitu ya, ada pemasukan gitu, ada pengeluaran, itu pasti real time. Nah, kita lihat di sini beberapa tools pendukung tools database ya yang mendukung real time. Jadi real time juga bukan hanya code yang bisa kita gunakan. Jadi server side seperti penggunaan MySQL dan PHP juga bisa real time sebetulnya, asalkan ya tentu saja tadi ya. Jadi dia sudah terkoneksi ke internet. Jadi artinya sudah diupload, sudah running di dalam internet dan bisa diakses kapan. Walaupun mungkin ini tidak se-real time yang CodeDB seperti sini contohnya Firebase, tapi masih banyak yang lain ya. Jadi seperti Azure, kemudian juga bahkan Google Cloud juga itu bisa digunakan untuk menangani database ini. Cuman di Google sendiri ada khusus namanya Firebase. Nanti kita lihat pembahasan Firebase lebih detail. Nah ini dengan kita menggunakan PHP MySQL juga kita bisa menggunakan PHP dan MySQL juga dengan Android ya. Jadi ada penggabungan antara PHP, MySQL, kemudian tools Android Studio gitu ya. Itu bisa digunakan. Dan tentu saja untuk yang CodeDB ini, Firebase contohnya itu sudah pasti bisa digunakan untuk Android Studio. Kemudian kita lihat ini Firebase ya, jadi Firebase google.com, jadi karena dia adalah milik Google, kemudian jadi salah satu platform ya dari Google sendiri. Ini contoh tampilannya saja. Ini ketika kita masuk ke firebase.com, ke Firebase google.com. Kemudian, nah ini sedikit penjelasan apa sih Firebase itu ya. Jadi ya tadi ya seperti kita ketahui tadi kan domainnya menggunakan google.com. Ini sudah pasti adalah sebuah layanan dari Google yang digunakan untuk mempermudah pengembang. Jadi dia sebetulnya tidak disebutkan secara spesifik sebagai database gitu ya. Tapi jadi intinya adalah mengembangkan aplikasi akan menjadi lebih mudah. Bentar, siapa nih ada yang masuk? Arifah. Oke, kita masuk dulu. Oke, kita lanjut. Jadi Google sendiri
tidak menyebutkan secara spesifik sebagai database code gitu ya, tapi dia menyebutkan bahwa Firebase akan mempermudah pengembang aplikasi untuk mengembangkan aplikasi. Jadi diharapkan pengembang aplikasi ini fokus ke pengembangan aplikasinya. Jadi segalanya lebih dipermudah gitu dengan adanya Firebase ini. Kita bisa membuat atau mengembangkan hosting database, jadi otomatis bisa membuat hosting database di dalam Firebase. Kemudian menyimpan data sudah pasti ya, karena digunakan untuk database itu sendiri. Nah, ini beberapa layanan yang ada di dalam Firebase. Jadi, ya, jadi ini ada layanan dari Firebase. Jadi saya sebetulnya tidak iklan, tapi memang seperti ini ya faktanya. Jadi ada yang versi gratis, kemudian ada yang berbayar per bulan, kemudian ada yang berdasarkan pemakaian itu. Tapi nanti kita mungkin akan menggunakan yang versi gratis. Silakan dieksplor. Di modul saya sudah jelaskan, jadi secara rincinya nanti kita bahas teknisnya bagaimana. Cuman mungkin saya tidak bisa live ya. Tapi sudah saya screenshot bagian-bagian tertentu yang dibutuhkan untuk memahami Firebase ini. Itu kita lihat di sini. Fiturnya adalah code messaging. Jadi kita bisa melakukan messaging di dalam Firebase ini. Kemudian ada authentication. Jadi untuk misalkan login dengan Google gitu ya, atau Google login dengan username dan password tertentu ini bisa di sini. Kemudian remote config dan real time database. Nah, ini yang akan kita gunakan. Jadi real time database ini sesuai dengan topik pembahasan materi hari ini, bahwa kita akan fokus di real time database-nya Firebase. Kemudian di sini juga bisa melakukan penyimpanan ya, storage, kemudian juga bisa digunakan sebagai hosting, khususnya hosting database. Kemudian apa saja sih yang ada di dalam Firebase? Nah, kita lihat di sini berdasarkan panduan dari websitenya firebasegoogle.com. Firebase berdasarkan platform ini, jadi bisa digunakan untuk Android, ya untuk aplikasi Android, bisa digunakan untuk iOS, bisa digunakan untuk games ya, terutama dengan platform Unity, kemudian juga bisa digunakan untuk web, dan kita bisa menggunakannya untuk front end atau back end gitu ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk bahasa atau tools lain yang menggunakan bahasa C++ gitu. Jadi banyak sekali, jadi multi platform. Kemudian berdasarkan produknya, kita bisa membuat aplikasi untuk code ya, untuk code kita bisa, kemudian juga untuk banyak ya, untuk analisis, kemudian untuk database tadi ya, untuk test lab, maksudnya untuk menjalankan aplikasi tertentu gitu ya, sudah bisa membuat aplikasi, meningkatkan kualitas aplikasi, dan mengembangkan bisnis kita, tentunya bisnis di dalam aplikasi bisnis atau bisnis yang berbasis aplikasi yang kita buat itu, atau bisnis yang menggunakan aplikasi khusus gitu ya. Jadi walaupun kita mungkin tidak membuatnya, tapi kita sengaja mengembangkan aplikasi sendiri untuk bisnis kita atau bisnis startup gitu ya. Ini bisa digunakan di sini. Sebetulnya luas sekali ya, bahkan ada yang bilang bahwa kalau menggunakan Firebase katanya sih terlalu kebesaran gitu ya. Tapi ya di pertemuan sebelumnya juga sudah saya singgung bahwa sebagai seorang programmer atau developer harus bisa menentukan database tools mana yang akan digunakan. Jadi tidak harus langsung ke Firebase, tapi kalau misalkan datanya sedikit, terus kita juga penggunaan database-nya tidak akan online gitu, istilahnya tidak akan menggunakan real time, kita bisa menggunakan SQLite yang paling kecil gitu ya. Atau agak meningkatnya lagi, kita bisa menggunakan Roam, kemudian kita juga bisa menggunakan Firebase ini. Jadi kita fokus akan ke Firebase real-time database ini. Jadi ini adalah database yang non-SQL, jadi tidak menggunakan SQL sebetulnya. Jadi untuk menyimpan, membaca, menulis, kemudian mengambil data ini secara real-time. Jadi nanti ada sinkronisasi dengan klien. Dan tentu saja diperlukan settingan-settingan khusus ya. Jadi ini sifatnya code, tersimpan di dalam servernya Google. Namun ini khusus untuk penyimpanan database real time. Dan yang umum digunakan untuk penggunaan Firebase ini ya mobile ya, jadi web dan mobile.
yang paling sering digunakan. Ini hanya contoh saja, jadi ketika kita memasuki fitur database, kita bisa memilih database real time. Nanti teknis lebih lanjutnya nanti kita bisa lihat nanti. Nah, ini contoh script dengan format JSON ini ya. Jadi tadi yang digunakan di dalam Firebase ini adalah JSON ya. Jadi untuk menghubungkan, jadi untuk melakukan manajemen database-nya menggunakan script format JSON atau JavaScript Object Notation. Jadi ini adalah sebetulnya sudah lama sekali ya pemrograman JavaScript ini. Jadi dari tahun 1999 JavaScript ini sudah mulai muncul. Namun dulu mungkin tidak ke sini. Jadi kalau dulu mungkin lebih digunakan untuk pengembangan layout. Jadi, cuman kalau sekarang dia sudah bisa digunakan sebagai penghubung database. Jadi, kenapa? Karena sifatnya yang sangat ringan. Jadi yang mudah dibaca oleh manusia. Jadi lebih manusiawi bahasanya gitu ya istilahnya. Karena kan kalau kita ketahui bahwa codingan itu kan lebih bahasa mesin ya, walaupun sekarang banyak bahasa-bahasa yang sangat-sangat manusiawi, dan antaranya adalah JavaScript. Ini hanya catatan saja, jadi menggunakan Firebase ini, walaupun klien atau aplikasi yang kita rancang ini tidak terkoneksi ke internet, itu sebetulnya masih tetap bisa digunakan gitu ya, penggunaan Firebase ini. Nah, tentu saja nanti cuman ya mungkin ketika aplikasi klien kita tidak terkoneksi ke internet ya, data mungkin tidak akan terupdate tapi tersimpan. Jadi baru nanti akan terupdate jika klien sudah terkoneksi ke internet. Di real time-nya baru akan berjalan secara responsif ya ketika ada koneksi internet. Jadi ya catatannya adalah tetap menggunakan harus ada koneksi internet. Jadi real time-nya atau secanggih-canggihnya teknologi yang kita gunakan termasuk Firebase, kalau nggak ada koneksi internet ya nggak akan real time gitu. Nah, ini sejumlah penelitian jadi mengenai kenapa sih harus menggunakan database real time ini. Jadi sejumlah penelitian sudah menyatakan bahwa permintaan ini akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan aplikasi komersial. Jadi contohnya adalah tadi ya, sebetulnya bukan hanya ini. Jadi ini contoh saja. Jadi ada pelelangan rumah, otomatis juga itu harus real time. Bahkan tadi kan ada aplikasi reservasi gitu ya, hotel, tiket, pesawat dan lain sebagainya, itu harus real time. Jadi otomatis ini akan mendorong ya peningkatan itu. Jadi selain itu juga semakin banyak negara-negara berkembang memperluas sistem telepon kita. Jadi apalagi sekarang pemicunya adalah pandemi gitu ya. Jadi karena kita di rumah saja, kemudian kita juga membutuhkan komunikasi gitu ya, otomatis real time ini sangat dibutuhkan. Walaupun mungkin nanti masa pandemi ini akan berakhir, artinya tidak ada gitu ya. Apakah akan hilang kebiasaan-kebiasaan yang kemarin disebut tidak normal gitu ya? Kemungkinan tidak ya. Jadi kemungkinan juga kita akan tetap bertetap maya gitu ya. Perilaku tetap maya, kemudian penggunaan video conference itu akan tetap digunakan gitu ya. Jadi, karena ternyata ada enaknya gitu ya. Ternyata ada positifnya gitu dari yang terjadi kita saat ini di pandemi ini. Yang tadinya tidak normal malah bisa dibilang sekarang dianggap biasa saja. Kemudian juga ini akan memicu penelitian tentang peningkatan mikroprosesor. Jadi semakin kebutuhan mikroprosesor itu. Jadi kita ketahui kan laptop juga kan setelah Pentium, Core Duo gitu ya. Kemudian sekarang udah Core 3i, 5i, 7i gitu ya. Itu sudah bukti nyata peningkatan mikroprosesor. Kemudian juga data penggunaan smartphone juga kan semakin meningkat sama ya. Jadi kalau yang dulu mungkin kita di flash disk juga kan dulu 1 giga, 2 giga itu terbilang besar, tapi sekarang sudah sampai ke tera gitu ya. Itu berarti penyimpanan data dan kecepatannya pun akan memicu peningkatan teknologi.
Dan pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi ini akan memunculkan nanti kebutuhan, karena tadi ya kebutuhan komunikasi semakin meningkat, jadi orang-orang sudah semakin merasa nyaman dengan web conference, kemudian juga komunikasi dengan resolusi tinggi, jadi nanti mungkin tidak akan pecah-pecah atau loading gitu ya, patah-patah gitu ya ketika kita melakukan conference, jadi tapi akan smoothie, jadi akan lebih smooth gitu ya. Nah ini karena resolusi tinggi itu tadi, karena ada peningkatan teknologi, jadi karena ada dorongan-dorongan itu otomatis semuanya juga akan semakin meningkat. Dan ini tentu saja sangat bergantung pada database real time ya. Nah kalau tidak real time, pada akhirnya hanya akan menjadi sebuah rekaman atau seperti televisi gitu ya. Kalau sekarang kan tidak ya. Kemudian juga studi-studi lain juga ya, jadi ini akan memunculkan protokol baru mengenai transaksi kebutuhan waktu nyata ya, jadi transaksi terhadap atau transaksi yang berdasarkan waktu nyata ini menjadi lebih spesifik. Contohnya adalah pemanfaatan sensor. Jadi kalau misalkan dulu mungkin kalau sensor digunakan sidik jari untuk absensi saja, jadi mungkin nanti ke depan akan sensor ini akan digunakan sidik jari. Kalau kita lihat di film-film ya, kalau di Indonesia kan mungkin belum secanggih itu sebetulnya. Jadi misalkan ada yang dicurigai gitu ya, kita bisa langsung cek gitu ya sidik jarinya ini punya siapa gitu. Nah itu dari situ pemanfaatannya. Atau juga kita bisa sudah menggunakan teknologi AR dan VR gitu ya secara real time gitu. Itu siapa tahu ya, karena tadi ya semakin tingginya permintaan, kemudian juga mendorong segala sesuatunya menjadi semakin inovasi gitu. Dan nanti kita akan membuat project di Firebase ya. Jadi kita lihat, ini belum masuk ke Android Studio, tapi masih di Firebase. Jadi silakan nanti masuk ke websitenya Firebase google.com, dicari tahu ya, dicoba. Jadi silakan masuk, kemudian nanti login dengan menggunakan akun Google. Jadi tinggal langsung masuk buka konsol atau masuk ke mulai gitu ya. Tinggal diketik situ. Dan nanti, nah ini contoh kalau kita sudah masuk ke dalam konsol. Jadi kita bisa langsung membuat project di sini. Tapi ini belum masuk ke aplikasi sebetulnya ya. Tapi ini sudah bisa dikatakan sebagai project gitu ya. Sebagai rancangan kita untuk menyimpan sesuatu di dalam Firebase ini. Nah ini secara teknisnya, jadi nanti akan di Moodle ada step-stepnya, silakan dicobain. Jadi ini hanya teknis ya, jadi buat project kemudian lanjutkan, ini ada proses loading bahwa projectnya sudah siap digunakan. Nah ini pada akhirnya seperti ini, jadi project yang sudah dibuat ini akan seperti ini. Nah kita akan menggunakan apa sih? Jadi tadi sesuai tadi fitur-fitur yang digunakan itu mau apa? Mau membuat autentifikasi, mau membuat database real time, atau menyimpan gitu ya, atau membuat hosting. Ini yang versi gratis sudah bisa digunakan untuk itu. Cuman ya mungkin kapasitasnya terbatas dalam artian mungkin datanya tidak sebanyak seperti yang berbayar. Tapi ini cukup besar sebetulnya, walaupun masih versi gratis. Kemudian ini contoh saja bagaimana membuat project di dalam Android Studio dengan Firebase. Ini nanti dicobain juga praktikum mandirinya, membuat aplikasi CRUD ya. Jadi saya sudah memberikan contoh di praktikum mandiri. Itu ada step-stepnya bagaimana membuat aplikasi yang menangani create, read, update, dan delete dalam suatu database. Ini sudah terhubung ke Firebase. Dan ini ketika kita membuat project di dalam Android Studio dengan Firebase, jangan lupa untuk mengaktifkan ini. Jadi fitur ini otomatis ada di dalam Android Studio. Jadi kita bisa mengaktifkan langsung apa yang mau digunakan ya, analitiknya di-on-kan dulu, diaktifkan, jadi dilakukan koneksi ke dalam Firebase. Kemudian juga add analytic to your app. Jadi project yang tadi sudah dibuat kemudian dihubungkan ke dalam project kita di dalam Android Studio, itu sudah saling terkoneksi. Jadi sudah klop sebetulnya. Sudah mudah sekali. Ini step berikutnya. Jadi nanti kalau sudah selesai terkoneksi akan seperti ini, hijau. Jadi ini artinya tidak ada warning, siap digunakan. Dan ya sangat mudah.
Ini contoh aplikasi yang nanti ada di dalam Mandiri ya, praktikum Mandiri di dalam tutorial. Jadi ini input data, jadi input data terus nanti tersimpan di dalam list. Hanya menyimpan nama, email, kemudian nomor telepon atau yang lainnya silakan dimodifikasi berdasarkan contoh ini. Kemudian juga ini kita bisa memasukkan insert ya, insert data, kemudian bisa delete dan update. Nah ini contoh ketika database kita sudah terkoneksi ya tadi di Android Studio kemudian ke Firebase, kita bisa lihat database yang sudah kita gunakan ya. Jadi ini contoh di JSON-nya ya. Contoh JSON-nya ini meminta ini dulu keamanan. Jadi aturan keamanan ini apakah si aksesnya diperbolehkan atau tidak, karena kita melakukan testing ya diperbolehkan saja dulu. Jadi ini diaktifkan dulu, jangan lupa. Jadi berapa mungkin kalau di praktikum yang kemarin-kemarin di kampus gitu ya, ini kebingungannya di sini. Jadi silakan dicobain. Jadi ininya diaktifkan dulu sampai true gitu baru bisa masuk ke sini. Jadi ini contohnya database sangat seperti ini. Jadi karena tadi tidak menggunakan SQL ya, no SQL, hanya menggunakan JSON. Jadi akan seperti ini tampilannya. Nah ini contoh aplikasinya. Jadi kalau sudah running berhasil, ini seperti ini contohnya. Bisa delete dan update. Silakan dicobain. Nah ini hasil yang sudah terinput. Ini menggunakan JSON script tadi ya, JSON format JSON. Jadi tidak dalam tabel-tabel, tapi kita sudah bisa melihatnya ini sebagai sebuah tabel. Itu untuk penggunaan Firebase di dalam Android Studio. Jadi silakan dicoba mandiri. Saya harap ya minimal mau gitu ya, nanti bisa dipraktikkan. Dicoba saja, walaupun mungkin tidak mudah awalnya ya. Jadi dari mulai download Android Studio-nya juga tidak mudah, installnya juga lama gitu ya. Kemudian bahkan pada saat koneksi ke Firebase pertama juga mungkin akan mengalami lama dulu gitu ya. Jadi nanti pada saat kalau sudah terbiasa itu akan mudah cepat. Begitu juga ketika kita menggunakan tools lain yang di dalam Android Studio. Jadi ketika menggunakan Flutter atau menggunakan bahasa lain, itu awalnya saja mungkin akan lama, tapi setelah terbiasa ya sebetulnya sama saja ya, 15 menit sampai 5 menit itu terjadi loading, tapi akan menjadi biasa karena kita biasa. Nah ini saya mengingatkan saja tugas, jadi jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya, karena tugas ini tidak ada perbaikan ya, tidak ada susulan maksudnya. Jadi setelah nanti UAS selesai ya tugas selesai. Jadi kalau yang tidak mengerjakan ya nanti akan saya bingung untuk menilainya. Nanti akan sesuai apa adanya. Kalau misalnya tidak ada ya berarti tidak ada nilainya untuk tugas ini. Dan nanti juga untuk tugas ini akan saya masukkan sebagai keaktifan. Jadi sebagian kalau nanti tugasnya ada di dalam classroom, itu juga nanti akan saya masukkan ke dalam absen ya. Jadi karena absen juga kan kita kan terbatas ya absensinya. Jadi ini akan dimasukkan sebagai kehadiran juga dalam melaksanakan tugas. Gitu. Jadi mohon dikerjakan, sebisa mungkin dikerjakan ya. Jadi kalau misalkan sulit sekali untuk mengerjakan, ya minimal dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah bisa dikerjakan baru meraih proses bagaimana supaya tugasnya baik gitu ya. Dan nanti kalau sudah tugasnya baik, baru tugasnya menuju ke sempurna. Ya, jadi kalau misalkan nanti sebetulnya ini harusnya sih ketika mengumpulkan tugas ini ada presentasi dan aplikasi ya sebetulnya. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan dengan penjelasan presentasi, misalkan direkam sendiri boleh ya. Jadi akan ada nilai tambah. Karena secara ideal itu harus seperti itu. Jadi kalian membuat project harus bisa menjelaskan apa sih yang dibuat, itu apa sih yang direncanakan, harus bisa dijelaskan. Dan tentu saja tujuan akhirnya adalah menjadi sebuah aplikasi APK. Nah, itu akan ada nilai plus lagi ya kalau itu semua dipenuhi dengan lengkap. Tapi kalau misalkan mampunya hanya sampai ke membuat project ya tidak apa-apa. Yang penting ada pengerjaan tugas ini supaya saya juga tahu apakah mata kuliah ini bisa dipahami dengan menerapkan mobile computing ini ya. Jadi secara global pemanfaatan mobile computing kalau kita bermimpi untuk membuat sebuah aplikasi akan seperti apa gitu ya. Pada prinsipnya. Nah
Nah ini jadi nanti di Classroom jangan lupa untuk diupload. Jadi ini sudah ada ya di Classroom. Jadi tadi di LMS mungkin penjelasannya ada itu di pertemuan pertama. Kemudian kalau di Classroom ini ada room tugas ya. Nanti masukin ke sini. Kemudian saya juga mengingatkan ini hasil praktikum mandiri. Silahkan yang sudah mengerjakan. Kemudian jadi untuk mulai dari biro tadi kalau yang sudah berhasil silakan diupload ke praktikum tentu saja ada nilai tambahan karena saya juga harus melihat apa sih hasil praktikumnya gitu ya harus melihat hasil praktikumnya di samping pemahaman teori saja gitu ya. Ini di LMS materi untuk hari ini sudah saya upload, silakan dicek, dibaca-baca kembali ada apa aja, kemudian direview juga materi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, kalau 4 UTS ya, 5, 6 gitu ya. Jadi silakan dibaca-baca kembali untuk persiapan UAS. Ya, hanya untuk dipahami sih, jangan dihafalkan karena kita kan bukan hafalan ya. Jadi hanya untuk dipahami saja. Yang mungkin masih bingung gitu dengan konsep. Jadi prinsipnya apa sih ini gitu ya mobile computing. Silakan dibaca kembali atau boleh didiskusikan langsung dengan saya atau nanti mau ditanyakan juga boleh. Ini materi di Classroom hanya pemberitahuan saja ya. Jadi saya sudah upload juga videonya belum saya edit. Kemudian UAS, UTS juga ya insya Allah nanti setelah ini. Karena begitu banyak jadi kita sama-sama punya kesibukan masing-masing. Jadi mohon dimengerti, mohon sedikit kelonggaran gitu ya, pasti saya kerjakan. Kemudian sudah materinya sedikit ya, jadi pemahaman mengenai real time ini. Jadi intinya adalah waktu nyata berdasarkan waktu nyata, itu saja mudahnya. Dan real time ini disimpannya di mana ya? Pada umumnya disimpan di cloud ya. Pada umumnya, walaupun ada mungkin yang menggunakan server side atau menggunakan server sendiri, ya mungkin akan lebih berat ke kita harus punya server sendiri gitu ya, akan lebih berat ke perangkat, penyediaan perangkat. Nah itu saja, jadi materinya sudah selesai sebetulnya ya, jadi alhamdulillah. Jadi ini hanya mengingatkan kembali bahwa silaturahmi itu pendatang rezeki ya, jadi dan rezeki juga bukan berupa uang saja gitu. Jadi misalkan kemarin kan saya sharing ada pelatihan beasiswa ya, beasiswa di AWS di coding.com, itu di amazon.com. Di amazon.com juga ada ya code-nya. Kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas bagaimana menggunakan code di Amazon, kemudian juga yang lainnya bisa ya di Google termasuk, kemudian di Microsoft juga ada gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan dan ada pelatihan-pelatihan gratisnya, dan dari pelatihan-pelatihan gratis itu juga ada sertifikatnya, dan kita kalau misalkan dikasih project oleh mereka langsung itu akan sangat berguna untuk kita. Nah itu salah satu contoh community ya, jadi community developer itu silakan dimanfaatkan ya, tentu saja pasti akan membuka rezeki kita, maksudnya akan membuka gerbang lain gitu ya. Ternyata dari kita berkomunitas dengan para developer, pada akhirnya kita tertarik untuk membuat aplikasi, dan tentu saja itu akan membuka peluang baru gitu ya buat kita. Ternyata dari membuat aplikasi ada banyak kesempatan gitu yang mungkin awalnya tidak berupa uang gitu, tapi pada akhirnya mungkin nanti gitu ya bisa berupa omset gitu ya. Gitu ya. Jadi berawal dari komunitas. Jadi komunitasnya, carilah komunitas positif supaya silaturahminya juga lebih berkah. Itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya close presenting atau dulu nih? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya close aja ya supaya kelihatan. Kelihatan yang mau bertanya ya. Saya kan ada menanyakan, jadi ini pertemuan terakhir kita di Tetap Maya ya. Jadi nanti minggu depan kita langsung ke UAS. Ya, silakan, ada yang menanyakan?
mudah ya sebetulnya, secara teori mudah pemahaman mengenai database. Mungkin kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh silakan. Masih ada kebingungan antara apa sih itu cold gitu ya, kemudian apa hubungannya dengan real time, gitu. Silakan. Sesederhana apapun, kalau misalkan tidak mengerti, boleh ditanyakan. Ya, sambil menunggu, boleh dibuka dulu videonya. Boleh dibuka lagi videonya, silakan. Sebentar ya, masih loading nih. Bu, saya bukanya di PC, Bu. Silakan dibuka dulu videonya sebentar. Oh ya, oke. Yang lainnya? Ada yang ditanyakan kah? Cukup jelas? Dan masih loading aja. Oke, dari absen ini. 8, 9. Satu yang masuk ya. Cukupkah? Ada yang menanyakan dulu? Halo? Halo. Bu. Ya. Silakan. Ada yang menanyakan kah? Cukup. Cukup ya? Suara saya kedengeran nggak? Halo? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kalau cukup, kita lanjut di grup WhatsApp. Silakan buka kembali materinya. Yang mau nyoba praktik mandiri silakan dicoba. Pasti akan ada beberapa kendala ya, tapi itu biasa terjadi. Semua merasakan hal itu, semua pernah mengalami. Yang penting adalah terus belajar, karena ya ilmu IT itu terus berkembang ya. Jadi seiring dengan perkembangan zaman harus selalu diupdate. Saya pun sampai sekarang masih terus mengupdate diri ya, sampai sekarang masih terus belajar gitu untuk mengikuti perkembangan teknologi gitu ya, khususnya persoalan developer ini. Soal coding-mengcoding, membuat aplikasi itu harus mulai menjadi ketertarikan ya, karena teknologi semakin berkembang. Gitu saja. Jadi silakan dibaca kembali, jangan lupa tugasnya. Kalau ada kesulitan boleh japri, kalau kesulitan di grup WhatsApp boleh japri ya. Tuh, boleh sharing langsung dengan saya. Itu saja. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Intinya semoga berkah buat semua. Semuanya menjadi semakin semangat belajar, walaupun penuh dengan kebingungan ya, tidak masalah. Itu biasa di dalam belajar. Kalau belajar nggak pusing, bukan belajar mungkin. Biasa itu. Jadi tetap semangat. Jangan lupa nanti minggu depan UAS, saya harap semuanya hadir supaya nilainya tuntas gitu ya, tidak ada yang bolong-bolong, termasuk juga tugasnya dikerjakan supaya tidak ada bolong-bolong. Begitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita close aja ya, closing dari pertemuan Google Meeting ini.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh. Ya, boleh live, silakan.